wajah kita dikenali bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nantinya bisa mendapat syafaatnya beliau. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya malam hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa, yang istimewa, di mana malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, di mana insya Allah 2 minggu lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita malam hari ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan iman dan Islam. Semoga akhirnya kita ini dicatat sebagai amal hasanah maslahah untuk kita nantinya bekal di akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Kami di sini selaku pembawa acara akan memandu acara malam hari ini dari awal sampai akhir, yaitu acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu mau'izah hasanah yang akan dibawakan Al-Muqarrab Ustaz Haji Nur Mansur, memasuki acara yang kelima yaitu doa, dan acara yang keenam berbagi sarung dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu salaman dan maaf-maafan, karena kita malam hari ini akhir sana penutupan sementara mungkinan yang insya Allah nanti akan dibuka kembali setelah hari raya Idul Fitri, dan memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah sebelum acara ini kita mulai, kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan apa yang menjadi hajat kita semua pulang dari majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mungkin ini sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saat ini masih kekurangan rezeki, pulang dari majelis ini diberikan rezeki yang banyak, barokah, bisa untuk ziarah Mekah dan Madinah, bisa untuk membeli rumah mewah, bisa untuk membeli mobil mewah, dan sisanya untuk membeli sawah. Bagi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimohon lahum al-Fatihah. Iya. Amin 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 ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini dibawakan oleh Ananda Ulfa Sabila Auliyatillah. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna
موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا له الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Dan Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih, semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa membawa keberkahan kepada kita semua yang benar dan khususnya kepada yang membaca. Dan kita semoga dengan benar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menjadi golongan orang-orang yang pecinta Al-Quran dan menjadi golongan orang-orang yang la'alakum tattaqun. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan tunggal yang akan dibawakan langsung oleh orang tua kita, sesepuh kita kedua, dan memberikan usaha silaturahmi yang kami hormati kepada Bapak DRS Ramli Effendi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, wabil khusus yang
hormati Ustaz Haji Nur Asyad, yang dihormati Yayasan Musola Silaturahmi, yang dihormati Ketua Majelis Taklim Ibu Silaturahmi beserta jajarannya, segenap pengurus RWL Musola Silaturahmi, dan ada remaja semalam yang dihormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang Allah muliakan. Mari kita senantiasa tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena atas nikmatnya, atas karunia-Nya, alhamdulillah. Pada malam ini Bapak Ibu sekalian masih diberikan nikmat Islam. Apabila tidak bisa berkumpul bersilaturahmi di sholat yang kita cintai dalam rangka menjadi rutin dan sekaligus kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat masalah, semoga tetap bertulang limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya yang tetap istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu Mas sekalian yang Allah muliakan, izinkanlah kami selaku pengurus RWL pertama mengucapkan terima kasih kepada Mas sekalian. Pada hari ini sungguh kami sangat berbahagia karena Bapak Ibu alhamdulillah kehadirannya luar biasa. Mudah-mudahan di hal-hal seperti ini nantinya akan tetap terjaga silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, jadi saya sudah menyampaikan awalnya kurang lebih kita tanggal 28 Februari ini atau tanggal 1 bulan insya Allah kita Ramadan akan dibagikan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh hikmah. Karena bulan Ramadan adalah sarana kita, puasa Ramadan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa Ramadan 14 Hijriah ini kualitas ibadah kita semakin meningkat kepada kita. Amin. Sebelum Ramadan kita ada beberapa kegiatan Ustaz. Baik, saya akan sampaikan kegiatan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yayasan Silaturahmi, LL Silaturahmi, Majelis Taklim Silaturahmi, dan adik remaja kita punya kegiatan yang sangat mulia yang setiap tahun insya Allah istiqomah dilaksanakan. Bapak Ibu kita sudah saksikan mulai dari Singaraja, Kawasan Negara, kemudian Kabangan, Biaya, Badung, kita sudah dilayani semuanya dalam rangka berbagi. Itu kegiatan aksos untuk para kaum perangkat yang perlu kita bantu di seluruh hari ini. Untuk tahun ini kegiatan baksos itu kita fokuskan ke daerah kita lagi. Namun sebelum kita berangkat ke sana, kita berbagi juga pada saudara-saudara kita yang ada
di lingkungan internasional. Insya Allah kegiatan baksos ini akan kita laksanakan pada tanggal 23 Februari. Mohon sekalian mudah-mudahan kegiatan baksos ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan tidak terhingga kepada semua Bapak Ibu yang hadir pada malam ini yang sekaligus menjadi donatur kegiatan baksos. Alhamdulillah, berikan apresiasi pada pengurus masjid KMI luar biasa. Mereka sudah betul-betul mempersiapkan dengan matang dengan action sejak tanggal 23. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu yang sudah mengkoordinir kegiatan baksos ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah Bapak Ibu koordinator dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Bapak Ibu mudah-mudahan akan tiba. Kami pribadi maupun pengurus izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya di dalam kegiatan kami sebagai pengurus banyak hal-hal yang belum kami laksanakan, baik di dalam melaksanakan kegiatan musyawarah kami maupun kegiatan sosial yang ada di lingkungan kami. Baik pribadi kami ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan Bapak sekalian. Nanti setelah acara mari kita saling maafkan menjelang kita melaksanakan puasa. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari orang tua kami, orang tua kita, sesepuh kami, keluarga besar kami. Itu sangat berharga khususnya bagi kami dan sebelumnya sebagai motivasi untuk bisa mengembangkan terus kegiatan-kegiatan yang diadakan usaha-usaha kami. Semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan jasmani dan kekuatan iman dan Islam sehingga terus memberikan bimbingan kepada kita semua yang masih muda ini. Amin. Meminta acara yang tepat yaitu Muhammadiyah Hasanah. Marilah sebelum kita mendengar Muhammadiyah Hasanah tersebut, mari kita menata hati kita bahwa niat kita datang ke majelis ini untuk bersilaturahmi, di mana malam hari ini kita masih diberikan kesempatan di bulan Sya'ban, di mana salah satu bulan haram yang di mana bulan Sya'ban merupakan bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, Sya'ban adalah syahri, bulannya Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah syahrul ummati. Maka sebelum kita mendengar Muhammadiyah tersebut, kita menata hati kita karena niat kita kesini yaitu untuk bersilaturahmi. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Mansur nanti bisa memberikan keberkahan kepada kita untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita mendengar Muhammadiyah Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mansur. Kepada beliau dipersilakan mungkin segera dulu banyak Ustaz. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah yang saya taati, yang saya hormati segenap pengurus RWN Silaturahmi dan juga semua pengajian ibu-ibu Silaturahmi, dan tentunya yang saya banggakan dan saya taati, saya hormati Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam ini. Nikmat hidup ini hanya akan bisa kita nikmati bersama karena kita menginginkan untuk senantiasa semangat di dalam kebaikan. Nikmat hidup ini akan segera selalu kita nikmati apabila kita bersama-sama untuk komitmen meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan kita dengan itu meyakini Rasulullah sebagai Nabi kita dan kita senantiasa tidak katanya meyakini Islam ini agama kita dan inilah jalan hidup kita. Kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, kita akan bicara tentang bagaimana menghadapi problematika hidup. Karena sebelum kejadian ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami begitu luar biasa ujian dalam hidup beliau. Di tahun itu, tahun ke-10 kenabian, di tahun itu disebut oleh para ahli sejarah dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Kepergian sang pendamping setia yang selalu bersamai Nabi, suka dan duka, yang telah mewakafkan seluruh hidupnya dan hartanya, yaitu istri beliau tercinta Khadiijah binti Khuwailid. Bukan sekadar Khadiijah yang meninggal pada saat itu, tetapi juga paman yang selama ini 42 tahun mendampingi Nabi, yaitu Abu Thalib. Dan kemudian gagalnya respon dakwah beliau ketika dakwah ke Taif. Awalnya Nabi sangat berharap Taif ini menjadi tempat yang kedua setelah Mekah, karena metropolitannya Arabia saat itu ada 3 kota. Yang pertama Mekah, yang kedua adalah Madinah, yang saat itu menjadi kota kedua, dan yang ketiga adalah Taif. Tetapi ternyata dakwah Rasul sampai saat ini kalau kita datang ke Taif masih terasa bagaimana apa yang dialami oleh Nabi. Kalau Allah mengakhirkan kunjung ke Madinah sebagai ziarah ke Taif, di sana ada masjid yang namanya Masjid Qur, Masjid Siku. Di Masjid Qur itu kita kalau masuk ada batu yang masih ada bekas Rasulullah tatkala beliau dilempar dengan batu dan istirahat di situ dengan lumuran darahnya. Nah, yang keempat, masalah yang dihadapi oleh Nabi adalah ekonomi. Meskipun Rasulullah punya uang, sahabat-sahabat Nabi punya uang, tapi mereka tidak boleh ada transaksi. Jadi ada 4 permasalahan saat itu. Yang pertama, kematian sang istri, kematian sang paman, dan tantangan dakwah yang beratnya, kemudian tantangan ekonomi yang begitu tinggi. Rasa-rasanya Bapak Ibu dan Allah, inilah hakikat hidup di dunia. Rasulullah sendiri orang yang paling baik di antara kita, bahkan sepanjang Allah menciptakan makhluknya, maka beliau yang terbaik, tapi beliau juga mengalami
ujian-ujian dalam hidup. Banyak sekali di antara kita mengatakan, ya Allah, kok aku yang kena masalah ini? Kita nggak menerima, tapi sendiri juga menghadapi masalah. Jadi mari kita bersama-sama pahami kita ini hidup di dunia. Bapak Ibu yang dilakukan Allah menciptakan dunia ini hanya dua tujuannya. Yang pertama, dunia ini tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Paham Ibu ya? Dunia ini tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Yang boleh ada istri mengatakan kepada suaminya, Mas, kurang baik apa kepadamu? Atau mungkin kita baik pada orang kemudian, ya Allah, ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Banyak sekali istilah-istilah manusia yang dia itu berharap balasan dari kebaikannya. Dia lupa bahwa dunia ini bukan hari pembalasan. Dunia ini tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Dituntut keikhlasan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Semua apa yang kita lakukan yang kita perbuat wajib dia harus dilakukan dengan ikhlas. Makanya lelah hidup itu dan kita tidak ikhlas. Lelah hidup ini kan kita tidak ikhlas. Jadi kita berharap. Kemudian yang kedua, kenapa Allah menciptakan dunia ini? Dunia ini tempat kita diuji. Dunia ini tempat kita diuji. Tidak ada satupun yang menginjakkan kaki di muka bumi kecuali dia sudah siap menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Ayat ini mengatakan pasti kami akan uji kalian selama-lamanya. Seterusnya. Jadi ibu, ujian di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Hanya bisa berganti-ganti. Ya, coba katakan siapa yang ingin selesai masalahnya, selesai ujiannya. Siapa yang angkat tangan itu berdoa untuk mati. Ya, kalau ada jamaah yang ingin masalahnya selesai itu berdoa untuk mati. Karena masalah itu gak akan selesai di dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah tempat kita menerima masalah. Dan ujian di dunia itu tidak akan pernah berhenti sampai hanya bisa berganti. Doa kita itu bukan selesai masalah kita, tapi doa kita itu adalah kuatkan kami ya Allah menghadapi setiap masalah. Dengan berdoa untuk selesai masalah dan yang kedua setempat dan bermati. Jadi jangan belakang Allah. Masalah itu tidak akan pernah berhenti, tapi ini bisa berganti-ganti. Apa yang menjadi solusi dari setiap masalah? Cobalah lihat bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Muntaha. Ada dua yang kita bisa baca di situ. Yang pertama adalah hubungan vertikal dekat kepada Allah, bahkan turun dari langit. Ada tiga yang dibawa oleh Nabi, kewajiban sholat akhir dari surah Al-Baqarah, dan dipastikan umat Rasulullah tidak akan pernah disisa di neraka selama mereka bersih akidahnya dan tidak menemukan kesyirikan. Makanya dengan belakang Allah, ujian di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Dan bagaimana kita akan menghadapi ujian ini? Yang pertama, persepsi kita dulu. Apa itu ujian? Banyak yang salah memahami ujian. Dianggap ujian itu hanya menyedihkan saja, yang menyulitkan saja, yang menyusahkan saja. Itu dianggap ujian. Padahal ujian itu jelas-jelas Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Walabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Akan kuuji kalian dengan keburukan, akan kuuji kalian dengan kebaikan. Ujian itu datang kepada kita dalam bentuk kebaikan, datang kepada dalam bentuk keburukan. Ibu biasanya lebih kuat dengan kebaikan atau keburukan?
Anak saya lupa. Kalau pikir dengan kebaikan lupa. Ya. Bu, mana lebih khusus sholatnya Bu? Di saat dirimu bahagia atau dirimu dikecewakan suami? Alhamdulillah. Untuk suami dikecewakan lebih khusus sholat istri kita. Ternyata kita ini dibuat dengan keburukan, diberikan diri dengan kebaikan. Jangan bilang orang sehat itu berat ujian, jangan hanya anggap orang sakit itu ujian. Mau bagaimana? Jadi orang sakit tapi bersabar, atau jadi orang sehat tapi tidak bersyukur. Ada pilihan ini. Pilih jadi orang sakit tapi bersabar, atau jadi orang sehat tapi tidak bersyukur. Betapa banyak orang sehat tapi tidak mampu melaksanakannya di depan. Betapa banyak orang yang sehat tapi dia tidak mampu menjalankan kewajiban. Apa gunanya kita sehat kalau kita tidak mampu mensyukuri? Lebih baik kita sakit tapi kita bersama dengan sakit itu dan mendapatkan pahala dan menghapus dosa-dosa. Jadi jangan anggap hanya yang menyakitkan itu ujian. Justru yang membuat kita lupa ini ujian kelima. Pak, saja ya, kalau bapaknya saya yang kasih, punya istri 4. Misalnya, dalam kenyataan masih misalnya coba. Misalnya, misalnya, punya istri 4, ya, punya mobil 4, rumah mewah 4, ya, toko emas 4, ya, kira-kira masih ada dulu. Belum tentu. Makanya ujian itu ia akan senantiasa mengingatkan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi setiap ujian kenikmatan, ujian keburukan? Bagaimana caranya? Orang yang bahagia itu Pak bukan apa yang dia dapatkan. Orang bahagia itu bagaimana dia menikmati apa yang dia dapatkan. Nabi SAW bersabda, "Ajabtu li abdi mu'min fa inna kullahu lahu khair." Aku itu takjub pada orang beriman karena bagi dia segala sesuatu itu baik. Jadi orang beriman itu bagi dia segala sesuatu itu baik. Jadi itu tidak akan ada kecuali pada orang beriman. Bagi asabatu syara' syakara, maka saya tahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itulah caranya bahagia. Jadi gimana cara kita bahagia pada saat kita mendapatkan nikmat? Bersyukur. Ini bapak ini bahagia. Ini Pak bahagia kok bapak bahagia? Jujur Pak ya, ibu ya. Bahagia nggak punya istri Pak? Bahagia nggak punya istri Pak? Bahagia. Aku bahagia. Jujur ya, Bu, jujur ya. Kami punya istri itu bahagia tapi tidak selamanya. Mulai ini. Makanya bapak-bapak itu sudah minum kopi. Tahu kenapa kami sudah minum kopi meskipun pahit dan diikan? Karena itulah diikan. Meskipun pahit pun harus diikan. Makanya bapak-bapak banyak suka minum kopi. Jadi kalau bapak-bapak syukur istrimu baru di rumah bahagia. Pak, nanti habis pengajian ini bilang sama istrimu, aku tidak akan pernah menuntut syukur. Tapi aku akan menerima dengan sempurna. Itu tanda bersyukur punya suami, tanda bersyukur punya istri.
Hayalan itu juga bahagia. Kalau aku tidak mensyukuri suamimu, suami itu jangan dituntut sempurna, tapi diterima dengan sempurna. Kalau dia bisa membahagiakan. Ini kok bahagia punya suami? Terpaksa ya. Bersyukur punya suamimu? Bu, bersyukur punya suami? Kalau suami ngasih duit, coba bisa dengan ini. Suami ngasih duit, fokus dengan suaminya banyak duit. Jadi lebih menarik suami, lebih menarik duit daripada suami. Inilah sebenarnya bahagia ini. Dikira kenapa? Coba lihat. Kalau duit itu membahagiakanmu, maka kaulah orang paling bahagia di dunia. Kalau pangkat itu membahagiakan kita, maka dia Allah yang paling bahagia dalam kita. Apakah kalian bahagia dengan dunia? Apakah kalian bahagia dengan pangkatnya? Hancur hidupnya. Pun ikut kawan apa itu Rasulullah? Ya, makanya kalau dikasih duit, dia semakin dari duit. Tidak akan pernah ada yang bisa membahagiakan hidup kita kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Bahagia bersyukur itu bukti iman kita, bersyukur itu bukti kebahagiaan kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu ingin bahagia maka bersyukur. Jika kamu ingin tambah rezeki maka bersyukur. Jadi bagaimana cara kita menghadapi masalah hidup kita? Yang pertama adalah luruskan prosesi tentang ujian. Jadi meskipun kita pasti ada ujian ini, ada tidak ini dalam diri kita, tapi kita tak bisa bahagia. Kenapa? Kenapa kita bisa bahagia meskipun diuji oleh Allah? Karena kita hidup dengan apapun bisa membawa. Apa yang kita inginkan belum tentu baik, tapi apa yang Allah tetapkan sudah pasti baik. Pak, apa yang kita inginkan belum tentu baik, tapi apa yang Allah tetapkan sudah pasti. Bisa jadi bapak itu ya punya keinginan dulu, bukan ibu yang diinginkan dulu ya. Tapi dia takdir kita, maka dia lah yang terbaik untuk kita. Ya. Ibu bisa jadi ya, bukan ini kriteriamu, tapi dia kan takdirmu, maka dia lah yang terbaik untukmu. Ini kadang-kadang nanti kita mau punya suami, pilih mana? Suami ganteng, itu lagi pilihannya. Ada suami ganteng, banyak uangnya, pandai merayu, tapi banyak penggemarnya. Ada suami, ya, wajahnya biasa-biasa saja, duitnya pun hanya sedikit, ya, nggak pandai merayu. Tapi dia soleh dan mencintai semua. Enak, Terakhir, coba dia kapan terakhir. Jadi yang pertama ya, ridho. Ridholah dengan apa yang Allah tetapkan pada kita. Ridho itu artinya adalah tersakiti tapi menyenangkan. Apa makna ridho? Jadi kalau kita mendapatkan pujian meskipun itu menyakitkan, tapi harus dinikmati dan diterima oleh Allah. Coba lihat bagaimana Nabi Ayub ketika sakit. Apa yang terjadi? Bermasalah dulu antara kamu. Ya Allah, aku sakit. Tapi kau sayang dengan, Masya Allah. Kita kalau sakit begitu, ya Allah, aku sakit. Sayang pada kamu. Tidak ada artinya sakit Nabi Ayub itu ketika dia yang Allah sayang pada.
Apa begitunya? Jadi kalau itu kan sakit kita gimana? Ini bapak-bapak terlibat mesin saya masalah ini. Ini ibu mau tersakiti tapi gimana? Coba kita masalah. Masalahku bukti iman. Baik, Bapak, 1, 2, 3. Masalahku bukti imanku. Tidak akan pernah ada masalah dalam hidup kita kecuali itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan oleh Allah? Apakah kalian mengucapkan aku beriman padamu ya Allah dan kalian tidak diuji? Pasti kalian diuji. Ini semua datang masalah dalam hidup kita. Sehingga Allah sedang mengapresiasi iman kita. Allah sedang mengapresiasi iman kita. Dosa, apa saya dosa? Prinsip hukum ada masalah. Sudah bahagia dia, saya, istrinya banyak, saya ini rajin puasa itu, ujian ini kok nggak ada tanggungan. Kenapa dia nggak diuji oleh Allah? Karena nggak diakui imannya oleh Allah dan tidak diakui imannya oleh Allah. Jadi masalahku bukti iman. Itu rahasia yang kita harus menikmati. Yang kedua, masalahku jalan hidayah. Surat Al-Baqarah ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Apapun musibah pada sisi Allah. Kalau kalian dapat musibah dengan imanmu, maka dia akan menjadi jalan hidayah. Kita semua ini jadi orang baik-baik karena kita alami masalah. Bukan alami pondok, rajin ke masjid karena kita alami masalah. Maksudnya apa? Semakin kita banyak dikasih masalah, semakin banyak dia kepada Allah, semakin banyak sujud kita, semakin banyak doa kita. Jadi masalah itu datang kepada kita hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah. Masalah itu datang kepada kita menjadi jalan hidayah. Kira-kira ada nggak orang yang dapat keuntungan 10 miliar, topa, pizza, ada? Tapi kalau rugi, kalau sakit, ditimpa masalah, musibah, luar biasa tak bisa. Iya kan? Jadi musibah, masalah, jalan hidayah. Atau bagus dan semua. Coba sama-sama, masalahku jalan hidayah. Jangan berhenti pada masalah. Bisa jadi masalah itulah menjadi jalan hidayah. Yang ketiga, masalahku penghapus dosa-dosa. Kenapa Allah memberikan kita masalah? Ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adab. Tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah. Tujuan musibah itu akan menghapus dosa-dosa. Sehingga dia datang kepada Allah dosa. Setiap kita mengalami masalah dan kita itu berkompres. Kalau kita harus sedih dengan masalah ini, pada dia menghapus dosa-dosa. Oh, mana dia takut dulu? Takut dosa apa takut miskin? Takut dosa apa takut sakit? Takut berat dosanya apa takut berat badannya? Itu dulu. Nah, ibu-ibu itu Pak, buat diet. Gak makan, tapi gak diet. Halo. Makanya bapak-bapak ini dari pengajian. Saya itu punya 56 grup pengajian di Denpasar. Ibu-ibu semua. Saya tanya bapak-bapak, kok bapak-bapak di pengajian? Apa kata bapak-bapak? Katanya Ustaz, pengajian di rumah sama istri saya. Makanya
kalau ingin bapak-bapak semangat pengajian, sudah lupa dulu. Sudah ceramah. Ada gunanya. Ada gunanya bapak-bapak itu bisa boleh ceramah. Coba mana saksinya? Adakah suami yang sadar boleh ceramah sih? Ya. Tapi kayak komputer tambah tapi karena saya bapak-bapak ya, kalau ingin dirimu baik suamimu, ya, kalau ingin dirimu baik suamimu, yang dibutuhkan bukan kata-kata baik, yang dibutuhkannya adalah sifat baik. Sifat? Jangan banyak bicara sama saya. Yang keempat, masalahku sama sesuai kemampuanku. Kalau ada masalah, tidak usah cari besti. Kalau mau cerita sama besti, dia nangis kok ada kasihan pada masalah kalian sama. Allah itu tidak pernah zalim pada kita. Allah itu tetap sayang dan cinta kepada kita. Mayuridullahu bi khairan yusif bihi. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan memberi musibah. Siapa yang Allah inginkan jadi orang baik, maka Allah akan memberi musibah. Jadi kalau musibah itu datang, itu sudah diukur dengan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ini kadang-kadang kurang manja kepada Allah kepada dosa. Ibu-ibu kalau sholat sebelum push, dia tak pernah panas. Pokoknya sama bapak juga sih. Beli menang tak bantu. Coba dulu karena sehari dia pakai diri lagi. Sujud itu mendoakan suami. Enak. Kalau ada kaum ini, masya Allah. Saya terima. Pak, pakai dia. Pak, kalau untuk Allah pribadi yang bagaimana? Istri saya itu cuma dua baginya dari sebenarnya. Pertama berkenanya dan kedua itu. Masa mau bebas dari itu? Jadi apa yang keempat tadi? Masalah harus sesuai dengan kenyataan bisa lain. Coba angkat tangan siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Yang ingin masuk surga. Yang ingin masuk surga. Yang ingin masuk surga, Bu? Gak mau masuk surga? Angkat tangan. Saya ucapkan selamat menghadapi masalah. Karena tidak mungkin dirimu bisa masuk surga kalau tak menghadapi. Muka surah Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal musibah itu tidak ada. Ternyata musibahku itu surga. Semuanya? Musibahku itu surga. Ternyata masalah itu adalah dia surga. Tapi itu dalam yang berkaitan dengan ternyata peristiwa ini ketika Nabi diajak oleh Allah Masjid Al-Aqsa sampai beliau sudah bermula, Masya Allah, apabila saya bersyukur jauh dan lain, saya 5 hari di Masjid Al-Aqsa sendiri di 3 kota itu di bulan Jemaah. Saya datang ke Hebron, saya datang ke Kiri, saya setiap waktu sholat di Masjid begitu luar biasa kondisi di atas kita sudah kita bisa masuk
meskipun Indonesia mengatakan tidak boleh masuk, tapi kita masuk siapa kita sebelum saya mengalami dia. Jadi sama saya bagi di Hebron, saya bagi di itu, meskipun sore kita bawa itu di kodok, dan tembok, mereka saya bawa salib Palestina. Tidak boleh bawa salib Palestina. Tidak boleh juga ini ada bendera Palestina. Tidak boleh juga ada tulisan Palestina. Jadi, alhamdulillah doakan kita, insyaallah begitu kita masuk ke karena bawa saya bilang saya sesuai mana dia apa kita bisa biasa bisa bawa dan kita insyaallah jadi dengan teman-teman kita yang artis dan orang saya bawa artis semua yang jadi ini atas ini susah jadi saya terlibat di depan kita terus tapi saksian ini dapat 300 juta. Jadi ternyata lebih percaya atas 200 kali. Iya. Kok semangat itu bisa. Punya banyak. Makanya saya bawa ke sana. Saya mau pernah ada saksian mereka dari alhamdulillah. Bagian dari Allah juga bisa saya lakukan, bisa lakukan. Sebenarnya saya ini kali ketiga di sini. Saya itu sudah beberapa kali. Insyaallah, berkenan lagi dari Allah yang lain. Aku kemudian rasa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Allah kita kita bersama pikiran kita bahwa itu harapan kita. Apapun yang kita inginkan tidak akan kita dari Allah kita harus berdoa. Apapun masalah kita tidak akan ada solusinya dari Allah dan kita harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma ya rabbana الحمد لله الذي بجلال وجهك وكريم عزيز يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رحمن الرحيم kami hamba ya Allah kami akui ya Allah begitu banyak nikmat dan keberkahan sampai kami tak mampu bisa menghitungnya ya Allah. Tapi kami akui pula ya, begitu banyak dosa-dosa kami kepada kami pun tak mampu nikmatmu tak mampu kami hitung, tapi dosa-dosa kami kepada tak mampu kami hitung ya. Ya Allah ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami kami telah meninggalkan perintah kami. Ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah, kami beramal maksiat. Ya Allah ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami orang tua yang abadi bagi kami. Orang tua kami di dunia ini, orang tua kami di surga. Pertama kami berbagi dari kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang tidak mau berbakti pada kedua hingga kewafatan mereka ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah yang semua membahagiakan mereka ya Allah sehingga kewafatan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah bersama kami ya orang tua kami ya Allah, orang tokoh kami ya Allah, alhamdulillah semua dosa kami. Ya Allah, buatkan kami ya Allah, buatkan kami berhati ujian ini, buatkan salat kami, buatkan syukur kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan tubuh kami, berikan kenikmatan kepada kami dalam ibadah kami. Berikan ya Allah kenikmatan kepada kami, menikmati berkahmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah yang lagi kita mendengarkan orang bahasan
yang dibawakan oleh Al-Mubarak Al-Ustaz Al-Jibr Asyir. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa memberikan kebenaran kepada kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan jadi bekal kita untuk menghadapi akhirat. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu berbagi surprise. Baik, saudara, seorang yang merupakan menteri yaitu Siti Rohaya